Kondisi pariwisata Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama, itu dalam keadaan terseok-seok, dying sekarat. COVID-19 ini telah berdampak terhadap semuanya terdampak oleh COVID-19 ini. Satu hal yang tidak bisa dipengaruhi oleh COVID-19 adalah semangat kita. Semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Saya titip kepada teman-teman semuanya dalam perjalanan nanti. Mari kita bangkitkan semangat itu kepada semua teman-teman yang ditemui dalam perjalanan nanti. Supaya apa? Supaya kita betul bangkit bersama dari keterpurukan ini. Jangan putus asa, jangan menyerah. Kita orang Indonesia dan darah yang mengalir dalam tubuh kita adalah darah pejuang. Kita pasti menang untuk melawan COVID-19 ini. Dan bagaimana caranya berjuang? Disiplin 3M yang kita harus pegang teguh. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Itulah vaksin yang paling efektif untuk menekan pandemi COVID-19 ini. Kang, hei, kemana? Cari kopi dulu bentar. Hah? Cari kopi, ngantuk Nanti nyusul kan? Jangan lama-lama ya. Mas. Ya, Mas, pribun, gimana? Maaf Mas, saya mau beli kopi di mana ya? Waduh, kopi ya. Kebetulan ini warung kopi, Mas, sebenarnya. Oh gini? Cuman karena kondisi pandemi sama sepi, jadi tutup warungnya, Mas. Apa coba tak carikan di sebelah, gimana, Mas? Waduh, ngerepotin saya jadi enak kalau gitu. Aman, Mas. Ya udah, sekalian beli 2 deh Mas. Oh ya. Ya. Tunggu sebentar ya, Mas. Ya, minta tolong ya Mas. Cari dulu ya. Ya. Foto nih. Ini, Mas, kopinya. Ya, makasih Mas. Ya. Mas, tarik kursi sebentar. Oh, Sambil saya ngobrol dah. kebetulan pas. Nah, Mau santai, Mas. ini pas nih, jaga jarak. Ya. Salah satu dari 3M. Betul. Masker, jaga jarak ya kan? Ya. Mas, namanya siapa Mas? Saya Indra, Mas. Mas Endra. Ya jadi kebetulan gini Mas, kan kita nih senang touring sama teman-teman terbaik dari Jakarta. Finishnya rencana mau ke Bali. Tapi sementara itu kita mau mampir ke Prambanan untuk silaturahmi dengan para pelaku pariwisata yang menjadi korban pandemi Covid selama ini. Waduh, berarti ya termasuk saya juga dong ya, Mas. Maksudnya? Ya sebenarnya kan satu sebenarnya penari di Ramayana Balet Prambanan sini, Mas. Jadi sebenarnya Mas Endra ini adalah penari. Ya, termasuk salah satu penari di Ramayana sih, Mas. Terus teman-teman yang lainnya pada saat kemarin pandemi gimana? Nyari kerjaan lain, Mas. Ada yang jualan, ada yang bantu-bantu nyapu kayak saya ini, terus bantu-bantu nyuci juga. Ada yang bertani juga sih, Mas. Ah, Mas, keburu dingin Mas kopinya. Kalau saya sama teman-teman pasrah aja, Mas, ikhlas
pokoknya. Ya pasrah ikhlas gimana mas, kalau perut lapar mah tuh susah mikir juga. Nari itu nggak cuma gerak aja sih mas. Saya belajar tentang keikhlasan, saya belajar tentang rasa menghormati dan menghargai teman-teman, kejujuran juga diasah, attitude pun kita belajar dari menari. Sebentar mas, saya masih belum paham. Mas tadi bilang pasrah dan ikhlas dalam menari. Itu maksudnya gimana mas? Rasakan iramanya, rasakan detak jantung Anda, ikuti aliran air, dan ikuti kemana hidup Anda akan dibawa. Pasrah, ikhlas. Dalam tari, dalam pertunjukan tari itu saling menyokong satu sama lain mas. Nggak ada peran besar, nggak ada peran yang kecil. Yang kuat itu menguatkan yang lemah, dan yang lemah itu saling menguatkan satu sama lain. Ibarat paku, sekecil apapun paku dalam membuat sebuah rumah, kalau tidak ada paku yang kecil, rumah juga nggak akan bisa berdiri kokoh mas. Hebat Saya salut sama mas sama teman-teman. Semangatnya itu loh. Hebat Respect Ya gitu mas, memang kita juga. Tuh biasa teman-teman saya pada posesif sama saya. Nggak kayak pacarnya mas. Nah itu dia. Cuma suka minta ongkos, bukan apa-apa. Mas, terima kasih loh mas. Saya sudah diizinkan. Tarian. Jika hidup ini adalah sebuah tarian, maka yang menunggu di ujung babak ini adalah kemenangan. Pada akhirnya, Rahwana pasti kalah. Dan itu saya percaya. Hey, let's go. On bike. Semuanya ayo. On bike. Hujan. Ih, kita kan anak motor, bro. On the car. Martin, bro. Waduh. Udah, ayo, on the car. Guys, perjalanan kita masih panjang. Kita harus jaga kesehatan karena lagi pandemi ini kan. Iya. Alhamdulillah dari tadi kita sudah menerapkan protokol CHSE. Termasuk kayak si Mbah tuh. Udah sadar soal protokol CHSE ya Mbah? Mantap dong. Karena kita udah selesai, udah makan. Yuk, kita istirahat yuk. Let's go guys. Turu. Yuk. Ibu. Monggo, Mbak, bareng. Kok? Loh, mau ngapain? Itu dulu bentar. Gue duluan ya. Gampang. Ngantuk gua. Yuk. Mau kemana, Mas? Enggak, Pak. Enggak. Wah, tenang. Iya. Bapak udah makan malam? Belum.
Saya beliin makanan. Yeah. Tadi saya habis makan. Iya, boleh. Bapak sini ya. Iya. Saya di sini Pak, biar tetap jaga jarak. Aduh. Pak, selama masa pandemi ini, saat yang paling terpuruk itu pas kapan? Selama pandemi itu banyak yang menangis. Kan kadang hari 2 kali, ada yang 2 bulan hari sekali ada. 2 bulan narik sekali? Iya, kenyataan, bukan aku aja. Yang teman-temannya di sini sama tanya aja. 3 minggu, baru 3 kali. Hari ini. 3 minggu? Iya. Tapi tetap saya pertahankan. Ya, sedih karena apa? Kita harus bertanggung jawab pada istri anak. Kalau lebihnya untuk cucu. Alhamdulillah diberi sehat. Bagi Pak Willy, mak berdoa, bekerja untuk anak dan istri dan cucu. Gimana caranya tetap bersyukur? Bersyukur kepada Tuhan, kita memohon, kita berusaha tetap jangan pantang mundur, jangan pantang menyerah. Apa Pak pesan buat saya yang anak muda? Jadi Pak Willy mendoakan semoga adik-adik, anak-anak usahanya sukses. Harapannya soal pandemi ini Pak? Harapannya soal pandemi semua segera berakhir. Kita berdoa seluruh dunia semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Bapak mengajarkan saya banyak hal Pak. Iya. Tentang bersyukur, tentang berserah ya Pak ya. Apapun yang terjadi. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Maka ketika kamu adalah cahaya yang menerangi, hidupmu akan punya makna. Lilin pun cukup, tidak harus menjadi matahari. Enggak. Bagus ya? Baluran kak, mana pernah jelek sih. Gersang, rimbun, tapi selalu cantik kak. Kayak kamu ya, cantik terus. Kalau istrinya Kak Surya gimana? Cantik banget istri saya mah. Paling cantik sedunia. Kak Surya ya? Iya. Boleh foto bareng nggak? Oh boleh, ayo. Jan, ya foto. Halo. Halo. Iya. Foto ya? Iya boleh. Ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you ya. Lagi ani, enggak? Barangan lu. Anak gua 3. Kagak, ini lagi motoran rame-rame. Lah, Karindo bisa naik motor? Alhamdulillah bisa diajarin sama Kak Surya. Wah, jodoh nih. Amin. Enggak loh. Temen doang. Ini kalian pakai carrier gini abis camping di sini atau mau camping? Aku juga suka camping soalnya. Mau camping sih, tapi nggak di daerah sini sih Kak. Kita di sini cuma mau nikmatin pantainya, terus kita mau camping di camping ground daerah Situbondo. Oh ya. Lagi pandemi gini emang boleh camping? Kita kan udah rapid Kak, lagian negatif juga kok. Sama ini kita juga ikutin protokol 3M sih. Oh. Mantap. Lagi pula ini momen yang pas sih buat kita untuk balik lagi ke alam. Kenapa gitu? Balance sih Kak. Selama ini kan manusia terus. Sekarang manusia dipaksa untuk mundur, ya alam juga bisa istirahat. Jadi alam bisa bernafas lagi untuk memulihkan dirinya. Gitu.
Udah deh Kak, kita cabut dulu ya. Iya. Makasih nih. Iya, sama-sama. Oke, Kak, mari. Selamat menikmati keindahan alam. Siap. Jangan lupa bawa sampahnya kembali ya. Kak. Balance ya. 1, nggak balance. 2, balance. Oh, jadi yang kedua. Lah, tadi bukain toko HP. Kelontong? Halo Bang Joel. Iya nih sama teman-teman udah nyampe nih di jalan nih. Cuman ke arah mana nih kita? Hah? Lu sih nutupin. Iya, iya Bang Joel. Oke, kita kesana ya. Oke, ya. Ditutupin ya. Bang Joel. Tuh udah nyampe. Bang Joel. Iya, Pak. Mantap. Selamat datang, Mas. Thank you. Yaudah gua hunting foto sama Bang Joel, kalian silakan menikmati desa ini. Oke. Silakan. Ada yuk. Banyak. Keren banget tuh. Gimana itu yang pameran di Brasil, foto-foto? Sebenarnya batal. Batal? Karena COVID lah. Mas. Iya, dari sananya semua. Doa kita bersama semoga COVID ini cepatlah usai dan kita bisa melakukan aktivitas baru dengan semangat baru tentunya seperti itu kan. Kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah karena mau gimana pun kita tetap harus melanjutkan hidup jadi gitu. Iya. Alhamdulillah kemarin salah satu program Dinas Pariwisata Banyuwangi penggerak-penggerak seni itu seperti seni janger, jaranan itu memang difasilitasi untuk dia bisa tampil tapi melalui streaming. Oh, tetap streaming. Iya, tetap streaming. Syukurlah kalau misalnya emang tetap ada ya. Iya, bagaimana mereka tetap bisa produktif tapi dengan cara yang baru. Jadi cara yang baru, cara yang tetap sehat, cara yang tetap aman, tapi mereka juga bisa ya produktif. Wah, keren banget. Nah, ada penari tuh Bang. Ini tari gandrung ini. Tari gandrung, kita sikat. Siap laksanakan. Let's go. Mantap. Ini udangnya aku lihat tuh keren banget kan, kayak ada tanduknya gitu. Ini khusus dari Banyuwangi atau apa Pak? Ini khusus ciri khas Osing, suku Osing. Oh, suku Osing. Nah, udang ini juga mengandung filosofi juga. Nah, udang ini kalau dilepas terus segitiga. Jadi antar hubungan kita ke atas dan sesama manusia juga sama alam. Nah, itu adalah filosofi udang. Oke, Pak. Teman seniman musik di sini atau sanggar apapun, aktivitasnya bagaimana Pak ya? Iya, kalau di sini ya tetap berjalan. Skala kecil, nggak mau nerima tamu yang besar. Tapi tetap show, tetap berlatih. Tetap show. Oh, cuma kadarnya berkurang gitu ya Pak ya? Oke. Musibah aja kita syukuri aja. Gitu. Oh iya benar Pak, sama saya kita syukuri, kita berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Tapi di sini tetap semangat untuk berkarya. Ya. Kami ini memang berangkat dari Jogja, bawa satu pesan semangat buat teman-teman semua yang ada di sini agar tetap semangat. Jadi jangan sampai menyerah gitu loh Pak. Oh iya, walaupun kita menghindar, bukan berarti kita menyerah. Memang di Osing, di kamus kita tidak ada kata menyerah. Sama dong. Bapak keren banget, aduh. Social distancing. Iya. Jaga jarak. Kami harus bertahan. Kami nggak boleh menyerah.
Ini warisan luhur dari nenek moyang kami. Kami bisa ada di sini sekarang karena buat mereka menyerah bukanlah opsi. Kita sejak bulan Mei sudah tidak ada lagi pembelian secara roadshow. Semuanya harus online. Iya, semuanya online. Sehingga tidak ada penumpukan orang atau kendaraan yang masif gitu di pelabuhan. Jadi kita pastikan antrian itu dalam ukuran yang sehat lah gitu. Insya Allah di kita doing the maximum. Protokol kesehatan itu harus kita lakukan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, yang kita mohon semuanya saling jaga. Gitu. Si pengguna jasa nih yang justru jaga diri dulu. Kalau semua orang jaga diri, kayaknya semua terjaga ya. Dan kita sebagai penumpang juga akan ngerasa nyaman dan juga aman. Iya, karena paling sederhana kan memang protokol CHSE, ya kan? 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Wah, oke, terima kasih banyak kalau begitu Bu Ira atas waktunya. Kapalnya yang luar biasa, bersih dan nyaman dan siap untuk digunakan oleh teman-teman yang mau menyeberang. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Ira ya, Kang Peri ya. Terima kasih banyak ya. Kita ya. Nanti kita ketemu lagi di Merak Bakuni ke Lampung. Amin. Siap, jalan-jalan ke Lampung. Dadah Jun. Dah. Kak Popi kenapa? Hari oke Kak? Gak sih, apa? Ya aku gak sedih sih, aku cuma apa ya, kayak gak nyangka aja gitu. Aku nih adalah orang yang sangat beruntung gitu loh, kita semua di sini. Suami aku sehat, alhamdulillah. Anak aku juga sehat. Cuma maksudnya kayak kalau ngebayangin perjalanan kemarin kan, banyak banget yang kena dampaknya. Non, Kok? Hei. Halo, atuh. Enggak, Kang, ini mah terbawa suasana. Grateful, Kang. Grateful kalau bahasa Sundanya mah. Tapi emang kita mesti bersyukur sih, teman-teman. Ya kita lihatlah. Kita pikir kan orang-orang menderita gara-gara pandemi. Emang iya. Tapi kayaknya semua udah mulai bangkit. Teman-teman yang kerja jadi pelaku pariwisata gimana Pak? Banyak yang balik ke kampung lagi ya. Jadi dulu kan banyak tour guide, sopir atau pekerja di hotel. Itu sekarang mereka balik ke kampung lagi jadi petani, pedagang atau pekerjaan seperti Bali yang ada di 20 tahun yang lalu. Oh, jadi kembali ke profesi-profesi awal. Profesi-profesi awal yang dulu.
Seger banget ini. Enak banget. Seperti ini ya, filosofi orang Bali kan Trihita Kirana. Trihita Karana. Trihita Karana. Ya, betul. Manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, betul, dan manusia dengan manusia. Betul. Itu kalau diterapkan di pandemi kayak gini gimana, Pak? Nah, sekarang saya jelasin satu-satu. Ya. Satu, manusia dengan Tuhan. Ya. Mungkin ini semua yang terjadi sekarang itu memang kehendak dari beliau. Termasuk pandemi ini. Terus yang kedua, manusia dengan manusia. Di masa pandemi ini kita harus bersatu padu, gotong royong sesama manusia ya, sama kita untuk saling menolong dan bisa kita melewati masa pandemi ini dengan baik. Yang ketiga, manusia dengan alam. Mungkin inilah saatnya sekarang alam merecovery diri dengan berkurangnya polusi, jadi hawa sejuk kayak sekarang kan. Tapi Pak Ming, kalau biasanya kan setahu saya ya, ke Bali itu pasti selalu ada upacara adat. Betul. Dan upacara adat itu selalu melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Betul. Itu gimana sekarang kalau pandemi gini Pak Ming? Nah, di masa pandemi ini kita selaku tokoh adat ya. Ya. Nah, kita mengeluarkan beberapa kebijakan atau keputusan bahwa di setiap pelaksanaan upacara adat ini, satu yang kita kurangi adalah pesertanya. Ya. Tapi satu yang penting, tidak mengurangi makna dari upacara itu sendiri. Kalau maknanya tetap jalan seperti dulu, tinggal sekarang orangnya. Terus orang-orang yang tidak berkesempatan untuk datang ke tempat upacara, itu bisa mereka mendoakan atau berdoa dari rumah masing-masing. Betul. Karena kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Kembali mundur 20 tahun. Tidak ada salahnya mengulang masa lalu. Untuk belajar dari kesalahan dan bertahan demi masa depan. Sabar. Itu aja kuncinya. Kita hanya harus bersabar. Ilmu cahaya. Itu yang penting sih. Bagaimana kita menerangi sesama kita. Kalau semua orang bisa begitu, kita pasti bisa bertahan. Harus lebih respect sama alam. Kita kan tamu sebenarnya. Numpang tinggal di bumi. Ya harus respect sama tuan rumahnya. Dari 12 nada, bisa tercipta jutaan lagu indah. Dari satu semangat, bisa munculnya jutaan harapan baru. Mari kita bangkit kembali. Cuma butuh satu momen bagus, satu foto bagus, dari ribuan foto yang jelek. Jadi gue percaya, dari masa yang serba gak enak ini, kita bisa nangkap setidaknya satu foto bagus. Kita berhutang sama nenek moyang kita buat mewariskan semangat pantang nyerah ke anak cucu kita. Jadi gak boleh tuh menyerah. Buka kamusnya lagi, hapus kata menyerah dari situ. Tidak hanya Bali sih, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, semuanya. Indonesia harus dan pasti bangkit lagi. Ini pertama kali sih buat aku. Riding lama, riding jauh, riding rame-rame. Dan banyak banget yang aku pelajarin. Tapi yang paling penting, aku belajar buat bersyukur. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat terpuruk saat ini karena sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19. Kita dihadapkan pada suatu pilihan yang tidak mudah. Satu sisi harus menekan penyebaran COVID-19, tapi juga harus menjaga hangatnya mesin perekonomian. Untuk itu, kita semua harus sama-sama menegakkan protokol kesehatan ketika kita memang ingin melakukan perjalanan. Protokol kesehatan 3M harus kita tegakkan. Jadilah travelers ketika Anda melakukan perjalanan yang bertanggung jawab dengan menjalankan dan menegakkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kita bisa menjadi pahlawan di negeri ini. Gimana caranya? Yuk kita jalan di Indonesia aja
ketika kondisinya memungkinkan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dan ketika kita melakukan perjalanan ini, kita akan menggerakkan perekonomian lokal. Dan tentunya dengan pergerakan perekonomian lokal ini akan membangkitkan perekonomian nasional. Indonesia bangkit, Indonesia care. Ini adalah bendera Indonesia Care sebagai logo atau kampanye bahwa protokol kesehatan telah diterapkan di seluruh rangkaian perjalanan wisatawan. Indonesia Care. Ada saatnya kita terpuruk, Lemah, perih, dan sendiri. Tapi percayalah, cahaya pasti datang. Menerangi jalan agar terang. Tetaplah yakin dan semangat. Masa depan pasti ada. Tunjukkan pada dunia, kita cinta Indonesia. Ayo